akan memasuki tahapan tes curl up. Tahapan tes pada fungsi muskuloskeletal untuk menilai daya tahan otot perut peserta. Berikut adalah tahapan pelaksanaan gerakan curl up. Peserta berbaring terlentang di lantai atau matras, lengan lurus dan di samping tubuh, bahu rileks, telapak tangan menghadap ke bawah dan di lantai, dan jari-jari lurus. Sesuaikan posisi peserta sehingga ujung jari terpanjang masing-masing tangan tepat menyentuh alat pengukur pada strip merah sebagai posisi awal. Lutut peserta harus ditekuk dengan jarak kaki peserta sekitar 12 sampai 18 inci atau 30 sampai 45 cm dari bokongnya. Lakukan gerakan meringkuk dengan menekuk tulang belakang sambil menggeser jari-jari di atas alat pengukur. Dimulai dari posisi awal pada strip merah. Teruskan hingga ujung jari menyentuh strip biru sebagai posisi akhir. Kemudian kembali ke posisi awal, bahu dan kepala harus kembali menyentuh matras di antara gerakan curl ups. Bahu harus tetap rileks selama melakukan gerakan curl ups dan kaki serta bokong harus tetap berada di lantai. Bernapaslah dengan mudah, hembuskan napas selama fase pengangkatan curl up, jangan menahan napas. Dengarkan audio announcer untuk instruksi gerakan naik dan turun. Naik, turun, naik, turun. Peserta melakukan gerakan curl up sebanyak mungkin tanpa henti selama 4 menit 45 detik. Nilai repetisi tidak akan diberikan bagi peserta jika kedua ujung jari tidak mencapai sisi strip kedua. Tes curl up telah selesai. Silakan peserta kembali rileks di posisi awal, tarik napas perlahan, dan istirahatkan otot perut. Hasil jumlah repetisi akan dicatat berdasarkan gerakan yang sah, yaitu ketika ujung jari menyentuh strip kedua sesuai instruksi audio. Lakukan pemanasan sebelum melakukan tes kebugaran apapun. Posisikan tangan dan kaki selebar bahu dan siku terentang sepenuhnya. Turunkan tubuh bagian atas hingga siku tertekuk atau alternatif jarak dada ke lantai 1 kepalan tangan. Jaga agar tubuh tetap lurus dari ujung kaki ke pinggul hingga bahu. Dorong kembali ke posisi awal, itu 1 kali pengulangan. Selesaikan pengulangan sebanyak mungkin tanpa merusak bentuk dalam waktu 1 menit. Kita akan memasuki tahapan tes push up wanita. Tahapan tes fungsi muskuloskeletal untuk menilai kekuatan dan daya tahan otot tubuh bagian atas, khususnya dada, bahu, dan lengan atas belakang. Berikut adalah tahapan pelaksanaan gerakan push up wanita. Lakukan pemanasan singkat. Mulailah dengan posisi push up yang dimodifikasi, dengan tangan dan lutut terbuka selebar bahu dan siku terentang sepenuhnya. Turunkan pinggul dan gerakan tangan ke depan hingga membuat garis lurus dari lutut ke pinggul hingga ke bahu. Turunkan tubuh bagian atas hingga siku tertekuk. Jaga agar tubuh tetap lurus dari lutut ke pinggul hingga bahu. Dorong kembali ke posisi awal, itu 1 kali pengulangan. Selesaikan pengulangan sebanyak mungkin tanpa merusak bentuk dalam waktu 1 menit. Tes push up wanita telah selesai. Silakan peserta kembali ke posisi duduk rileks, atur napas perlahan, dan kendurkan otot bahu serta lengan.
Hasil yang dicatat adalah jumlah pengulangan sah yang dilakukan dalam durasi 1 menit dengan gerakan tubuh tetap lurus dari lutut hingga bahu dan siku menekuk sesuai instruksi. Kita akan memasuki tahapan tes visit dan reach. Tahapan tes fungsi muskuloskeletal untuk menilai fleksibilitas otot hamstring dan punggung bawah. Berikut adalah tahapan pelaksanaan gerakan visit and reach. Peserta duduk di area visit and reach dengan kaki terentang ke depan dan tumit sejajar dengan penggeser ukur pada tanda 15 inci. Meletakkan kedua kaki pada area yang sudah ditandai. Jarak antara kaki 12 inci. Kedua tangan direntangkan ke depan di lantai, persis di atas papan pengukur, dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan letakkan satu tangan di atas tangan lainnya. Audio announcer akan menginformasikan pengukuran yang pertama selama 10 detik. Pengukuran pertama akan dilakukan selama 10 detik. 10. Ambil nafas dalam, 9. bersamaan buang nafas secara 8. perlahan, badan didorong ke depan. 7. Tangan berusaha 6. menjangkau sejauh mungkin ke depan. 5. Tahan posisi 4. jangkauan maksimum selama 3. 2 detik. 2. Jaga agar kaki tetap lurus 1. setiap saat. Ulangi pelaksanaan gerakan yang sama saat audio announcer menginformasikan pengukuran yang kedua selama 10 detik. Pengukuran kedua akan dilakukan selama 10 detik. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tes visit and reach telah selesai dilaksanakan. Silakan peserta rilekskan tubuh dan kembali ke posisi duduk normal. Hasil yang dicatat adalah jarak terjauh yang berhasil dijangkau tangan pada saat pengukuran pertama dan kedua, dengan syarat kedua kaki tetap lurus dan tidak bergeser dari posisi tanda. Kita akan memasuki tahapan tes balance beam. Tahapan digunakan untuk mengukur kemampuan keseimbangan statis dan dinamis peserta, sekaligus melatih fokus dan kontrol gerakan tubuh. Peserta diminta berjalan di atas balok keseimbangan secara stabil dalam waktu yang ditentukan. Berikut adalah tahapan pelaksanaan gerakan balance beam. Tujuan dari tes ini adalah berjalan di sepanjang balok keseimbangan senam, modifikasi, dengan stabil, tanpa jatuh, dan dalam rentang waktu 4 detik. Peserta akan mulai dari satu ujung dengan menekan tombol yang tersedia di lantai dengan menggunakan salah satu kaki. Saat peserta mengangkat kaki dari tombol yang ada di lantai timer akan berjalan, peserta harus berjalan sepanjang balok hingga ke ujung lainnya dan kembali menekan tombol di garis akhir balok untuk menghentikan timer yang berjalan. Tes balance beam telah selesai dilaksanakan. Perhatikan ketepatan waktu saat melaksanakan kegiatan tes ini. Pastikan setiap langkah dilakukan dengan hati-hati, tubuh tetap seimbang, dan gerakan dijaga agar tidak keluar dari balok. Kita akan memasuki tahapan tes blip. Tahapan tes fungsi aerobik yang digunakan untuk mengukur kebugaran kardiovaskular dan daya tahan aerobik maksimal VO2 max peserta. Berikut adalah tahapan pelaksanaan gerakan blip. Tes ini menguji kebugaran dengan berlari bolak-balik sejauh 20 meter mengikuti suara blip dari aplikasi. Saat blip berbunyi, peserta harus mulai lari dan sampai di garis seberang sebelum blip berikutnya. Setiap level, kecepatan blip meningkat sehingga peserta harus berlari lebih cepat. Jika peserta terlambat mencapai garis, akan diberi peringatan, lampu kuning, dan masih punya 2 blip lagi untuk mengejar tempo. Jika gagal 2 kali berturut-turut,
Peserta dieliminasi, lampu merah menyala, dan nilai VO2 max dicatat berdasarkan level terakhir. Jika peserta memutuskan berhenti di garis awal, pengawas memberitahu operator blip untuk menghentikan pencatatan VO2 max pada jalur tersebut. Tes blip telah selesai dilaksanakan. Hasil pencatatan VO2 max peserta ditentukan berdasarkan level terakhir yang berhasil dicapai sebelum dieliminasi atau memutuskan berhenti. Peserta yang mampu bertahan lebih lama menunjukkan daya tahan kardiovaskular yang lebih baik, sementara yang terhenti lebih awal dapat menjadikan hasil ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kebugaran.